Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai laporan keuangan neraca dan laba rugi. What will be learned? Ada 4 pembahasan yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketiga, subsequent event. Dan yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Materi pertama, laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Dengan demikian, setiap penyusunan laporan laba rugi harus terlebih dahulu diketahui jumlah pendapatan dan bebannya. Ada 2 unsur laporan laba rugi. Unsur yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan diperoleh dari penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, dividen, dan royalti. Unsur yang kedua yaitu beban. Beban adalah aliran kas keluar atau penurunan aset atau peningkatan liabilitas atau kombinasi keduanya sebagai akibat dari pembuatan pembelian yang dilakukan secara kontinu atas kegiatan utama entitas dalam suatu periode tertentu. Prinsip-prinsip penandingan. Ada 3 prinsip-prinsip penandingan. Yang pertama yaitu berdasarkan sebab akibat. Penandingan yang dilakukan berdasarkan sebab akibat terjadi karena adanya hubungan erat antara pendapatan dan beban. Artinya, jika beban yang dikeluarkan besar akan menyebabkan pendapatan yang juga besar. Contohnya itu, semakin banyak volume barang yang dijual, maka semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh, semakin banyak barang yang dihasilkan, semakin banyak pula biaya produksi yang harus dikeluarkan. Contohnya ini ada pada bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead variabel. Prinsip penandingan yang kedua yaitu berdasarkan alokasi biaya. Prinsip ini menggunakan alokasi biaya karena hubungan antara pendapatan dan biaya yang sukar ditelusuri jejaknya. Contohnya itu ada pada hubungan antara biaya penyusutan dengan volume produksi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip pengakuan segera. Yang dimaksud dengan pengakuan segera adalah pembebanan seluruh biaya pada periode terjadinya, walaupun biaya tersebut ada yang menjadi beban untuk beberapa periode yang akan datang. Pengakuan pendapatan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi ketika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan handal. Menurut Vernon, pendapatan dapat diakui pada saat terjadi penjualan selain pengakuan pendapatan dilakukan pada saat produksi berlangsung, pengakuan pendapatan pada saat proses produksi selesai, dan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima setelah penjualan. Pengecualian pengakuan pendapatan. Ada 3 pengecualian pengakuan pendapatan. Yang pertama, pendapatan yang diakui selama produksi berlangsung. Pendapatan diakui pada setiap terjadi pertambahan nilai atau penyelesaian produk. Oleh sebab itu, setiap tahap produksi dihitung berapa pertambahan nilainya. Pengecualian yang kedua yaitu pendekatan diakui pada saat produksi selesai. Prinsip pengakuan ini digunakan pada produk yang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, harganya relatif tetap, tidak perlu dipromosikan, dan selalu laku terjual di pasar atau marketable. Pengecualian pengakuan yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang menganut cash basis. Cash basis tidak mengakui pendapatan yang berasal dari penjualan kredit. Pendapatan diakui ketika tagihan penjualan kredit itu telah diterima atau kalau penjualan dilakukan secara tunai. Materi yang kedua yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan dikarenakan informasi yang terdapat di neraca melaporkan nilai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik perusahaan
pada posisi tanggal tertentu, biasanya dibuat tiap akhir tahun per tanggal 31 Desember. Unsur-unsur laporan posisi keuangan. Yang pertama itu aktiva atau aset. Aktiva atau aset adalah kekayaan ekonomi perusahaan yang terdiri dari aset lancar. Aset lancar sendiri terdiri dari kas, investasi jangka panjang, piutang wesel, piutang dagang, penghasilan yang masih akan diterima, persediaan barang, dan biaya dibayar di muka. Dan yang kedua itu ada aset tidak lancar yang terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap tidak berwujud, beban yang ditangguhkan, dan aset-aset lain. Unsur laporan keuangan yang kedua yaitu utang atau liabilities. Utang atau liabilities adalah kewajiban ekonomi perusahaan yang terdiri dari 6. Yang pertama itu contractual liabilities. Contractual liabilities ini yaitu kewajiban yang didukung oleh perjanjian tertulis. Yang kedua, constructive obligation merupakan kewajiban yang tidak dinyatakan secara tertulis seperti pembayaran cuti. Yang ketiga, equitable obligation, yaitu kewajiban yang tidak dikuatkan kontrak dan hanya karena kewajiban moral. Dan yang keempat ada contingent liabilities, merupakan situasi yang menggambarkan ketidakpastian apakah mungkin menimbulkan keuntungan atau kerugian pada perusahaan. Yang kelima, deferred credit, sejenis kewajiban tetapi bukan berupa pemberian pengorbanan di masa yang akan datang. Dan yang keenam yaitu executory contract, merupakan perjanjian yang belum dilaksanakan tetapi perusahaan sudah terikat dengan perjanjian untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Unsur yang ketiga yaitu modal. Modal adalah hak pemilik atas perusahaan yang terdiri dari modal saham, berasal dari penjualan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua berasal dari agio saham, merupakan selisih kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya. Dan yang ketiga laba ditahan, merupakan bagian laba perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Hubungan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Ada dua pendekatan yang mengkaji tentang hubungan laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan. Yang pertama itu articulated approach. Articulated approach adalah laporan ini dianggap sebagai memiliki hubungan matematis, di mana laba rugi hanya merupakan perubahan modal pada periode itu. Yang kedua, non-articulated approach. Hubungan antara laporan posisi keuangan dan laba rugi dianggap tidak minimal, tidak otomatis, dan masing-masing berdiri sendiri antara satu dengan yang lainnya. Income smoothing atau perataan laba diartikan sebagai upaya manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi tidak normal dalam laba pada batas yang diperbolehkan menurut prinsip akuntansi dan manajemen yang sehat. Upaya ini sengaja dilakukan untuk menormalkan laba dalam rangka mencapai kecenderungan pada tingkat laba yang diinginkan. Income smoothing bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mengatur waktu kejadian transaksi. Yang kedua, memilih prinsip atau metode alokasi. Yang ketiga, mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan laba yang bukan dari operasi normal. Materi ketiga yaitu subsequent event. Secara harfiah, subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan yang memerlukan penyelesaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Di dalam proses audit, subsequent event ini diartikan sebagai proses pemeriksaan transaksi-transaksi setelah tanggal neraca untuk mengevaluasi jumlah yang material dan peristiwa-peristiwa yang penting luar biasa sampai dengan tanggal selesai. Jenis-jenis subsequent event. Yang pertama itu subsequent events yang memerlukan penyesuaian, di mana pada jenis ini mengharuskan adanya penyesuaian terhadap laporan keuangan apabila telah ada pada tanggal neraca serta mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Dan yang kedua itu subsequent event yang memerlukan pengungkapan di mana terdapat bukti atau informasi mengenai kondisi yang belum terjadi pada tanggal neraca tetapi memiliki pengaruh yang signifikan sehingga memerlukan pengungkapan. Materi yang keempat mengenai catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari akhir proses akuntansi yang informasinya dibutuhkan bagi pihak manajemen dan bagi pihak luar perusahaan. Laporan keuangan ini digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan yang bermanfaat bagi perusahaan.
Pos-pos dalam laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Selain banyaknya manfaat yang bisa kita ambil dari laporan keuangan juga memiliki batasan. Ada beberapa keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama itu laporan keuangan bersifat historis. Yang kedua, laporan keuangan bersifat umum disajikan untuk semua pemakai dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja. Yang ketiga, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material, demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu dianggap tidak material atau tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. Yang kelima, laporan keuangan itu bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, sehingga apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Yang keenam, laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomi suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya secara formalitas. Yang ketujuh, laporan keuangan disusun menggunakan istilah-istilah teknis akuntansi, dan pemakai laporan diasumsikan mengerti bahasa-bahasa akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Yang kedelapan, adanya berbagai alternatif yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber kesuksesan suatu perusahaan. Dan yang kesembilan, informasi yang bersifat kualitatif yang tidak dikuantitatifkan umumnya diabaikan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.